Suasana yang gelap menyelimuti kedalaman samudra, di mana dunia bawah laut penuh dengan rahasia dan keajaiban yang belum pernah terkuak. Di tengah-tengah lautan yang luas, terdapat seorang pria bernama Arthur Curry yang terbagi antara dua dunia, dunia manusia dan dunia Atlantis. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Aquaman. Film ini pun rilis pada tahun 2018 kemarin. Sebelum kita ke alur cerita filmnya, alangkah baik kalian dukung dulu channel ini dengan cara like, komen dan juga subscribe. Aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan angkot. Lepas koplin dan gaskan. Film dibuka dengan memperlihatkan hujan badai yang dahsyat. Di sana sudah ada penjaga mercusuar bernama Thomas. Ia tanpa sengaja melihat ada sosok duyung di pinggir laut. Kok bukan duyung ya? Karena kasihan melihat wanita tersebut terluka, Thomas memutuskan untuk membawa wanita itu ke dalam rumah dengan rencana ia akan menyelamatkannya. Keesokan harinya, wanita tersebut terbangun dengan perut yang sudah dipurban. Lalu datang Thomas memberikan teh hangat pada wanita itu. Wanita itu pun memberitahu namanya, yaitu Atlana. Ia merupakan ratu kerajaan Atlantis. Lalu mereka pun mulai akrab. Atlana pun kabur dari istana karena tidak mau dijodohkan dengan sang raja Orfak. Namun tanpa diduga, Atlana malah menemukan cinta sejatinya di daratan. Setelah itu mereka pun mempunyai sebuah anak yang diberi nama Arthur. Pada suatu hari, Atlana menceritakan pada Arthur tentang raja yang memiliki trisula yang sangat kuat. Tanpa diduga, beberapa prajurit menyerang rumah Thomas. Mereka semua diutus oleh Raja Orfak. Atlana pun semaksimal mungkin melindungi anaknya dan suaminya. Setelah menghajar mereka semua, Atlana pun sangat yakin bahwa Orfak tidak akan menyerah begitu saja. Keesokan harinya, demi menyelamatkan sang anak dan suaminya, Atlana memutuskan untuk pergi meninggalkan daratan. Atlana juga berjanji bahwa ia akan kembali lagi saat situasi sudah mulai aman. Tidak terasa Arthur sudah mulai sekolah, di mana pada suatu tempat ia dibuli oleh temannya. Namun tanpa diduga, seekor hiu marah saat melihat Arthur dibuli sama teman-temannya itu. Lalu Arthur mengangkat tangannya untuk menenangkan hiu tersebut. Semua orang heran dengan mata Arthur yang berubah menjadi kuning. Bahkan semua ikan tunduk pada Arthur. 20 tahun kemudian, sebuah kapal aneh masuk ke dalam laut membajak kapal selam Rusia. Mereka langsung menyerang beberapa kru kapal. Mereka pun dipimpin oleh Manta. Manta juga membunuh kapten kapal selam. Sang ayah Manta pun mengatakan bahwa ada orang lain yang bersembunyi di bawah kapal. Ayahnya pun memberikan Manta sebuah pisau warisan kakeknya. Lalu mereka tanpa sengaja melihat ada seseorang bergerak dengan cepat mendekati kapal selam. Seseorang tersebut dijuluki sebagai Aquaman. Lalu ia menghajar semua pasukan Manta. Setelah mengevakuasi semua kru kapal, ia pun diserang oleh Manta. Aquaman yang marah, ia pun menghajar Manta sampai tidak berdaya. Ayah Manta mengira dengan sebuah peluru besar ia mampu mengalahkan Aquaman. Akan tetapi, ia masih kuat dan mampu mengalahkan mereka semua. Setelah itu Aquaman menyuruh mereka untuk keluar dengan usaha mereka sendiri. Ayah Manta pun menembak Aquaman. Namun sial sekali, pelurunya malah meleset.
Bahkan ia tertimpa sebuah pipa yang besar. Di situ Manta meminta Aquaman untuk menyelamatkan ayahnya. Aquaman yang tidak suka dengan mereka karena melakukan kejahatan, ia pun meninggalkan mereka begitu saja. Sang ayah meminta Manta untuk pergi karena ia sangat ingin Manta selamat untuk bisa membalas dendam pada Aquaman. Pertamanya Manta menolak untuk meninggalkan ayahnya itu. Namun ayahnya malah mengeluarkan sebuah bom supaya Manta mau pergi. Manta pun terpaksa pergi sebelum ledakan bom bisa membuat tubuhnya koyak kayak marcun. Di sisi lain, rupanya Thomas masih setia menunggu Atlana kembali. Akan tetapi Atlana belum juga kembali. Tidak lama kemudian, datang Arthur memeluk Thomas. Rupanya Arthur tersebut adalah Aquaman. Lalu mereka minum sambil curhat-curhat di sebuah restoran di sana. Tidak sengaja ada sebuah berita tentang manusia laut yang berhasil menyelamatkan kru kapal selam. Di dalam laut, sosok Raja Orm sedang bertemu dengan Raja Nereus. Dan di sana ada juga penasehat kerajaan yaitu Vulko. Pertemuan mereka berakhir di puing-puing Atlantis, di mana dahulu kala 7 kerajaan penguasa laut berkumpul di sana. Orm mengatakan bahwa saat ini manusia di daratan sedang mengancam istana laut. Orm mengajak Nereus untuk berjuang bersama melawan rakyat manusia yang berada di daratan. Nereus pun ragu dengan pembicaraan Orm. Orm juga akan menggabungkan semua kerajaan di laut untuk melawan rakyat daratan. Maka pertamanya ia membujuk Nereus untuk bergabung dengannya. Nereus pun memberitahu jika ingin menyerang rakyat daratan, maka Orm harus memimpin setidaknya 4 kerajaan. Jika berhasil memimpin 4 kerajaan, maka Orm akan dinobatkan sebagai raja terkuat di laut. Dengan penuh percaya diri, Orm mengatakan bahwa ia sudah ditakdirkan untuk menjadi penguasa laut. Nereus pun menyangkal perkataan Orm. Ia pun mengatakan ada sosok pemuda di daratan yang memiliki darah bangsawan, yaitu anak pertama Atlana yang bernama Arthur. Orm pun mengatakan bahwa semua itu omong kosong karena ia tidak pernah datang ke Atlantis. Tidak ada yang menyangka sebuah tembakan dari kapal selam manusia membuat mereka marah besar. Orm menolong Raja Nereus yang tertimpa batu besar. Ia pun bergegas menyerang kapal selam. Lalu Orm berhasil menghancurkan kapal selam dengan trisulanya. Akibat serangan dari kapal selam, kini Raja Nereus sepakat untuk menghajar manusia di daratan. Di daratan, saat Arthur akan pulang bersama ayahnya, ia tidak sengaja bertemu dengan wanita rambut merah bernama Mera. Mera mengajak Arthur untuk pulang ke Atlantis karena ia adalah sosok anak Atlantis. Mera ini adalah putri Nereus. Arthur pun tidak tertarik dengan ajakan Mera. Ia pun menolaknya. Arthur juga mengatakan bahwa dulu ia pernah diajak oleh Vulko, namun ia juga menolaknya. Mera pun mengungkapkan adik Arthur yaitu Orm akan menyerang manusia di daratan. Tentu saja hal itu akan menyebabkan kehancuran kedua belah pihak. Mera meyakinkan Arthur bahwa ia lebih kuat daripada Orm karena ia adalah anak pertama dari Raja Atlantis yaitu Ratu Atlana. Namun Arthur tetap menolak karena ia merasa tidak pantas melakukannya karena ia berbeda dengan darah setengah manusia, setengah lagi darah Atlantis. Mera tidak mau menyerah. Nasihat Vulko bahwa ia menemukan Trisula yang hilang. Jika Arthur memiliki Trisula tersebut, maka semua rakyat Atlantis akan menghormatinya. Arthur pun bisa menjadi Raja Atlantis. Arthur pun tidak tertarik dengan idenya Mera. Ia pun memilih untuk pergi dari sana. Di tengah laut, Manta yang sedang bengong dihampiri sama beberapa pasukan Atlantis. Oh, rupanya Orm lah yang menyuruh Manta untuk menyerang Atlantis dengan kapal selam. Orm pun berterima kasih atas kerjasamanya. Di sini Manta mengungkapkan bahwa ada sosok manusia Atlantis yang menghalanginya. Bahkan ia sangat ingin membunuhnya. Orm kemudian memberikan uang lautan sebagai bayarannya. Di sini Manta tidak terima. Ia malah meminta senjata yang ampuh untuk bisa membunuh Aquaman. Kembali lagi pada Arthur. Sial sekali. Gelombang laut yang sangat tinggi membuat ia panik. Syukur saja Mera datang untuk menghentikannya. Arthur pun sangat panik karena tidak tahu keberadaan ayahnya.
Merah kemudian membantu ayahnya Arthur dengan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Hal itu pun membuat Arthur lega. Arthur berterima kasih pada Merah. Rupanya tsunami tersebut adalah ulah Orm. Mereka mengatakan tsunami tadi hanya sebuah peringatan saja. Bahkan Orm akan melakukan hal lain supaya manusia daratan musnah. Terlihat setelah kejadian tsunami tersebut, beberapa negara sangat kacau. Bahkan limbah dan kotoran lainnya sangatlah banyak, bahkan beberapa kota pun hancur. Di sebuah berita, Dr. Shin mengatakan bahwa ini bukanlah bencana biasa. Ini adalah sebuah peringatan dari Raja Atlantis. Sosok pembawa berita mengatakan bahwa ia sudah lama mengeceknya. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang percaya padanya. Di sisi lain, Arthur dan Merah sudah siap untuk pergi ke Atlantis. Arthur pun teringat pada saat di mana ia diajarkan sama Vulko berenang. Vulko sendiri adalah seorang penasehat kerajaan, namun ia telah berjanji pada Ratu Atlana untuk menjaga Arthur. Tidak cuma berenang, Vulko juga mengajarkan Arthur bela diri. Merah dan Arthur pun masuk ke dalam air. Menjadi seorang warga Atlantis membuat Arthur bertahan di dalam air. Bahkan ia bisa bicara di dalam air. Setelah itu mereka akan naik pesawat Merah yang disembunyikan pada sebuah kontainer. Setelah itu mereka harus melewati pintu gerbang kuno. Mereka pun tidak bisa melompati tembok karena sudah ada meriam yang sudah siap menembak mereka. Karena Merah adalah sosok putri raja, ia dengan mudah bisa keluar masuk. Setelah itu Merah membawa Arthur pada sebuah tempat di mana di sana tidak pernah datang para bangsawan. Oleh karena itu Arthur akan lebih aman. Mereka pun masuk pada kapal tua, di mana kapal tersebut tidak mampu masuk air ke sana. Rupanya di dalam sudah ada Vulko yang menunggu datangnya Arthur. Vulko mengatakan Orm akan segera menyerang manusia karena manusia telah menyerang mereka tadinya. Arthur pun tidak percaya dengan perkataan Vulko karena manusia menganggap Atlantis hanyalah dongeng. Vulko yang ada di tempat kejadian, ia pun meyakinkan Arthur dan Merah. Kini kerajaan Nereus dan kerajaan Atlantis bergabung untuk menyerang daratan. Raja Orm punya armada yang sangat besar. Oleh karena itu, ia dengan mudah mengajak kerajaan lain untuk bergabung menyerang manusia. Untuk bisa menghentikan peperangan ini, Arthur pun harus menjadi raja. Dan ia harus mendapatkan Trisula yang tersembunyi. Jika tidak, maka Orm akan menjadi sangat kuat. Arthur sendiri tidak yakin bisa menjadi raja karena ia berasal dari daratan. Vulko meyakinkan Arthur untuk mengambil hati rakyat dan segera mendapatkan Trisula Raja Atlantis yang hilang. Trisula tersebut sangatlah berbeda dengan Trisula lainnya. Trisula itu dibuat oleh ahli senjata. Dalam sejarah Trisula itu terbuat dari baja yang dikhususkan untuk Raja Atlantis pemimpin samudra pertama. Trisula itu memiliki kekuatan untuk memerintah semua yang ada di dalam lautan. Pada zaman dulu, kerajaan Atlantis terletak di daratan. Mereka berkembang dengan teknologi yang sangat maju. Namun sial sekali, mereka terlalu haus akan kekuatan sehingga membuat kerajaan Atlantis binasa dan tenggelam ke dalam lautan. Dikarenakan terkena radiasi, rakyat Atlantis yang tenggelam berevolusi sehingga mereka bisa bernafas di dalam air. Namun beberapa dari mereka tubuhnya berubah menjadi monster. Mereka pun membuat kerajaan sendiri yang dikenal dengan kerajaan Trunks. Karena kejadian itu, Raja Atlantis menjalani hidupnya dalam pengasingan. Semenjak hari itu Raja Atlantis dan Trisulanya tidak pernah terlihat lagi. Kemudian Vulko menyerahkan sebuah tabung yang ditemukan oleh tim arkeolog Atlantis, di mana di dalamnya sudah ada informasi tentang keberadaan Trisula dan pesan terakhir dari Raja Atlantis. Di dalamnya terlihat ada simbol kerajaan Deserter. Vulko menyuruh Arthur untuk membawa tabungnya ke sana supaya mereka bisa mengetahui lebih dalam isinya. Tidak lama kemudian, beberapa pasukan Atlantis datang untuk menangkap Arthur. Vulko dan Merah harus bersembunyi. Beberapa pasukan Atlantis berhasil dihajar sama Arthur. Namun beda dengan pasukan elit ini. Mereka mempunyai tangan baja yang sangat kuat, hingga Arthur pun kewalahan menghadapinya. Merah dan Vulko pun harus kabur dari tempat itu.
Di istana, Arthur sudah diikat tepat di hadapan Raja Orm. Vulko sudah berada di sana. Arthur pun kaget saat mengetahui Mera adalah tunangan Raja Orm. Orm mengungkapkan bahwa dirinya malu mempunyai saudara laki-laki dengan darah yang bercampuran. Arthur yang marah langsung mengajak Orm untuk adu mekanik. Arthur mengatakan tujuan ia ke Atlantis adalah untuk menghentikan kelicikan adiknya itu, di mana sang adik ingin memulai peperangan dengan manusia. Orm menjawab manusia sudah duluan membuat onar. Mereka telah mencemari laut dan membuat ikan-ikan mati. Jika Arthur ingin melawan Orm, maka mereka harus melakukan pertarungan raja. Jika Orm berhasil mengalahkan Arthur, maka ia layak diakui sebagai Raja Atlantis yang layak. Mera menjawab bahwa Arthur tidak pantas untuk dilawan. Vulko juga membela kalau Arthur tidak mengetahui budaya mereka. Akan tetapi Orm dan Arthur sudah saling membenci. Orm pun akan menghentikan peperangan dengan manusia apabila Arthur bisa mengalahkannya. Jika dirinya yang menang, maka Arthur akan ganti alam. Kemudian Orm menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan cincin api. Sebelum pertarungan dimulai, Arthur dihampiri sama Vulko. Vulko mengatakan bahwa Arthur bersalah karena sudah menantang Orm. Vulko juga mengatakan Arthur memang hebat di daratan, akan tetapi di lautan akan membuat dirinya kewalahan. Sangat berbeda dengan Orm yang sudah hidup dan bertarung di lautan sejak dirinya lahir. Arthur pun teringat pada saat dirinya diajarkan sama Vulko. Vulko membuat pusaran air dengan tongkat. Waktu itu Arthur tidak bisa mengalahkan Vulko. Vulko juga pernah bercerita saat ia mengetahui Atlana mempunyai seorang anak laki-laki dengan manusia. Raja Orfak yang marah melemparkan Atlana ke dalam palung, ke dalam bangsa Tranks berada. Bangsa Tranks adalah monster. Kemungkinan besar Atlana sudah ganti alam dimakan sama Tranks. Arthur pun sangat marah dengan cerita Vulko. Kembali lagi di kerajaan, Orm memberi gelang ibunya kepada Mera. Mera pun mengatakan Ratu Atlana pasti sangat tidak senang melihat anaknya saling membenci. Semua yang Orm lakukan bertentangan apa yang diajarkan Atlana saat mereka masih kecil. Akan tetapi Orm malah menyalahkan ibunya karena sudah adu gabrut dengan manusia dan melahirkan Arthur. Orm juga memaksa Mera untuk tidak mengikuti jejak Atlana. Tidak lama kemudian, datang Arthur bersama Vulko. Mera dan Vulko langsung pergi. Arthur mengatakan kalau ia dulunya sangat ingin bertemu dengan saudaranya. Namun setelah mengetahui kalau sifat Orm begitu jahat, ia pun mulai membenci adiknya itu. Arena pun dibuka. Orm naik ke atas dengan penuh semangat. Terlihat sudah banyak warga Atlantis yang menyaksikan pertarungan. Orm mengumumkan bahwa Arthur menantang dirinya untuk merebut tahtanya. Ia pun dengan senang hati meladeninya. Setelah Arthur naik, semua warga Atlantis meneriaki bahwa Arthur adalah sosok pengkhianat. Arthur menggunakan trisula ibunya bersiap-siap untuk menghadapi Orm. Sial sekali, perkataan Vulko benar. Arthur cuman hebat di daratan, ia pun lemah di dasar laut. Terlihat Arthur kewalahan menghadapi Orm. Ia pun terpojok. Mera dan Vulko sangat khawatir melihat Arthur. Aneh sekali, Orm mampu menghancurkan trisula Arthur. Seluruh warga Atlantis bersorak atas kemenangan Raja Orm. Orm pun akan membunuh Arthur. Untung saja Mera berhasil menyelamatkan Arthur. Mera langsung membawa Arthur pergi dari tempat itu. Pasukan Atlantis pun langsung mengejar mereka. Dengan terpaksa Mera harus melewati tembok pembatas kota, di mana mereka harus menghindar dari serangan meriam yang bertubi-tubi. Sial sekali, kapal mereka berhasil ditembak oleh Orm. Mereka pun terjatuh ke dalam larva api. Syukur saja mereka berhasil keluar sebelum jatuh ke dalam larva api. Arthur pun kemudian menggunakan kekuatannya untuk berkomunikasi dengan paus. Mereka pun masuk ke dalam mulut paus untuk bersembunyi. Mereka pun berhasil lolos dari kejaran Atlantis. Di dalam mulut paus, Arthur pun mengatakan bahwa ia sudah bisa berkomunikasi dengan ikan dari ia masih kecil. Mereka pun keluar dari lautan menuju ke pantai. Mereka pun bergerak menuju Sahara, di mana kerajaan Shelter dulunya berada.
Mereka pun menumpang di sebuah pesawat menuju Gunung Sahara. Merah berkata kalau dia tidak bisa lagi pulang karena peraturan Atlantis sangatlah ketat, dikarenakan ia telah mengkhianati Orm. Oleh karena itu ia pun akan dikejar oleh pasukan Atlantis. Merah pun sangat ingin melanjutkan misi ini karena ia sangat ingin menghentikan peperangan. Kembali lagi ke Atlantis. Rupanya Orm telah berhasil melacak Merah. Rupanya Orm berhasil melacak Merah dengan bantuan gelang yang ia berikan tadinya. Sementara Merah telah berhasil menemukan keberadaan kerajaan di Shelter. Merah langsung melompat tanpa menggunakan parasut. Arthur juga melakukan hal yang sama. Karena mereka adalah anak Atlantis, tentu saja mereka mendarat dengan selamat. Di Samudra Hindia, terlihat Manta dihampiri oleh beberapa pasukan Atlantis. Lalu Orm lewat hologram berkata bahwa dia akan membantu Manta untuk membunuh Arthur. Orm juga memberikan senjata yang hebat pada Manta. Manta pun membawa pulang dan memodifikasinya. Ia mengubah menjadikan armor yang sangat kuat. Di sisi lain, Merah bercerita kalau dulunya kerajaan di Shelter adalah bangsa Atlantis. Akan tetapi mereka memisahkan diri dan menetap di Gurun Sahara. Dahulu kala, Gurun Sahara berupa lautan. Namun suatu hal terjadi hingga membuat airnya kering dan di Shelter pun ikut binasa. Di sini Arthur menyalahkan Merah karena menurutnya mereka telah tersesat. Dikarenakan Arthur melihat tidak ada tanda bekas kerajaan di daerah sana. Tiba-tiba Arthur terjatuh ke dalam lubang. Merah pun mengikuti Arthur. Oh, rupanya kerajaan di Shelter terkubur di bawah gurun. Mereka pun menemukan aula persenjataan di mana Trisula ditempati di tempat tersebut. Bahkan mereka menemukan batu yang bergambar Trisula. Merah kemudian memasangkan tabung yang diberikan Vulko pada sebuah tempat. Mereka pun heran karena tidak terjadi apa-apa. Kemudian Merah pun teringat bahwa dulunya kerajaan ini adalah kerajaan air. Oleh karena itu, ia menggunakan kekuatannya untuk mengambil air keringat Arthur. Setelah air menyentuh tabung, lingkaran pun mulai bergerak, mulai menampilkan hologram Raja Atlantis. Raja Atlantis pun berkata Trisula mempunyai kekuatan yang sangat besar. Jika Trisula dimiliki oleh orang yang salah, maka akan datang kehancuran. Namun sebaliknya jika berada di tangan orang yang benar, di tangan pewaris sejati bisa menyatukan dua dunia, yaitu daratan dan lautan. Jika ingin memilikinya, mereka harus melihat ke dalam botol. Merah pun menghancurkan pemberian Vulko supaya Orm tidak bisa memilikinya. Tiba-tiba lantai terbuka dengan adanya botol kuno. Arthur pun mengambil botol tersebut dan melihat ada sebuah peta. Karena sudah mendapatkan informasi keberadaan Trisula, mereka pun langsung bergegas mencarinya. Di sisi lain, Orm mendatangi sebuah kerajaan fisherman. Kerajaan tersebut dipimpin oleh Raja Rico. Raja Rico pun tidak ingin mengikuti rencananya yang ingin memusnahkan manusia. Orm yang kesal, ia menghina Raja Rico dengan mengatakan Raja Pengecut. Hal itu membuat Raja Rico marah. Namun sial sekali, Raja Rico malah ganti alam di tangan Orm. Kemudian Orm memerintahkan putri Raja Rico untuk menggantikan ayahnya. Bahkan Orm menyuruh putri Rico untuk menyiapkan pasukannya untuk bergerak menuju kerajaan Prime. Di Italia, Arthur teringat dengan perkataan Raja Atlantis. Ia pun melihat ke dalam botol. Terlihat seperti peta di sana. Lalu Arthur meletakkan botol pada patung Raja pertama Roma. Dan pada akhirnya mereka menemukan lokasi tempat Trisula berada. Tiba-tiba ledakan hebat terjadi hingga membuat Arthur dan Merah terlempar. Rupanya itu adalah ulah Manta yang ingin membalas dendam. Ia juga datang dengan beberapa pasukan Atlantis untuk menangkap Merah dan menghajar Arthur. Merah pun dengan sekuat tenaga bertarung melawan pasukan Atlantis. Sementara Arthur melawan Manta. Oh, rupanya pasukan Atlantis itu tidak bisa bernafas di daratan. Merah berlari dari atap rumah ke atap rumah lainnya. Sambil menahan rasa sakit, Arthur menyelamatkan seorang anak gadis yang hampir tertimpa lonceng besar. Sementara Merah terjatuh karena serangan prajurit Atlantis. Arthur terlihat kewalahan menghadapi Manta. Merah pun baru menyadari banyak sekali air di sekitarnya.
Merah menggunakan kekuatan dengan menggunakan air anggur untuk melawan musuh. Sementara Manta yang sudah kalah, ia berusaha kabur. Arthur pun tidak mau membiarkannya. Ia melemparkan sebuah rantai dan batu sampai membuat Manta terjatuh ke dasar laut. Kemudian Merah menghampiri Arthur yang sudah kehabisan tenaga. Kemudian Merah baru menyadari bahwa gelang yang diberikan oleh Orm adalah sebuah pelacak. Ia pun menghancurkan gelang itu. Beberapa saat kemudian, Arthur baru sadar dari pingsannya. Rupanya mereka sudah berada di sebuah kapal menuju wilayah bangsa Trance. Arthur mengajak Merah untuk kembali karena ia tahu kalau bangsa Trance sangatlah berbahaya. Tentu saja Merah menolak karena ia sangat ingin Arthur mendapatkan Trisula Atlantis. The mirror is still dark, Your Highness. Kembali lagi pada Atlantis. Orm marah karena ia tidak bisa melacak Merah lagi. Oh, rupanya Orm juga sudah tahu kalau Vulko selama ini melatih Arthur bela diri. Oleh karena itu Orm menyuruh anak buahnya untuk menangkap Vulko. Pada saat malam tiba, dengan badai yang dahsyat kapal Arthur diserang sama bangsa Trance. Merah dan Arthur berusaha semaksimal mungkin untuk melawan bangsa Trance. Akan tetapi jumlah mereka malah semakin bertambah. Arthur pun menyadari bahwa bangsa Trance takut akan cahaya. Ia pun menyalakan SWORD dan melompat ke dalam laut. Mereka pun bergerak menuju pusat wilayah Trance. Mereka menuju pusaran air yang memiliki cahaya bersinar. Di dalam pusaran air mereka berdua terpisah. Merah pun pingsan hampir dimakan oleh monster. Namun seseorang yang belum kita ketahui menolongnya. Seseorang itu membawa Merah ke daratan. Kemudian Arthur menemukan Merah yang sedang dengan orang asing. Aneh sekali. Rupanya yang menolong Merah adalah Atlana, ibu kandung Arthur. Atlana menceritakan bahwa ia berhasil selamat dari bangsa Trance dengan memasuki pusaran air seperti mereka lakukan tadi. Mereka sekarang sedang berada di inti bumi. Atlana mengatakan bahwa dirinya tidak bisa kembali lagi karena pusaran air yang begitu dahsyat. Akan tetapi mereka bisa keluar dari pusaran air dengan menggunakan Trisula Raja Atlantis. Namun mereka tidak mudah untuk mengambilnya karena di balik air terjun Trisula berada, sudah ada sosok Karaten yang sangat besar siap menghajar siapa saja yang ingin menyentuh Trisula. Karaten akan membiarkan Raja sejati untuk masuk. Atlana juga mengatakan kalau Arthur lebih dari raja. Arthur adalah pahlawan dua dunia, yaitu daratan dan lautan. Tanpa pikir panjang, Arthur memberanikan diri masuk ke dalam air terjun. Rupanya benar sekali, Trisula sudah berada di sana di tangan raja yang sudah ganti alam. Lalu datang monster Karaten. Ia pun mengatakan kalau Arthur tidak pantas di tempat ini. Ia pun sudah menjaga Trisula selama ribuan tahun. Bahkan ia telah menghabisi banyak sekali raja palsu yang ingin mengambil Trisula. Arthur pun tidak menyerah. Ia pun dengan susah payah menghindari serangan demi serangan Karaten. Karaten juga mengatakan kalau Arthur telah menodai tempat ini dengan darahnya yang bercampuran. Kemudian Arthur menghentikan Karaten yang ingin membunuhnya. Betapa kagetnya Karaten karena Arthur mengerti apa yang diucapkannya. Ia pun sadar selama ini tidak ada yang mengertikannya selain Raja Atlantis sendiri. Karaten yang penasaran, ia pun bertanya siapa Arthur sebenarnya. Arthur pun menjawab dirinya bukan siapa-siapa. Ia ingin menggunakan Trisula untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Kemudian Karaten membiarkan Arthur untuk mengambil Trisula. Namun Karaten tidak yakin Raja Atlantis akan melepaskan Trisula itu. Tanpa diduga, Arthur berhasil mengambilnya. Tubuhnya pun sekarang terhubung dengan semua penghuni lautan. Di sisi lain, Raja Orm bersiap untuk menyerang Raja Prime yang tidak ingin bergabung dengannya. Orm berniat untuk membunuh Raja Prime. Dengan cara itu, Orm akan mendapatkan pasukan kuat yang dimiliki Raja Prime. Saat Orm akan membunuh Raja Prime, ia pun terlempar dengan sesuatu. Rupanya itu adalah serangan Karaten yang ingin menghentikan peperangan ini.
Raden datang bersama Arthur. Arthur pun menggunakan trisulanya untuk memanggil semua hewan laut untuk menyerang pasukan Orc. Merah datang untuk menyuruh Arthur menghentikan peperangan ini karena sudah banyak menjadi korban dengan adanya perang ini. Merah pun akan menemui ayahnya, sedangkan Arthur akan mengalahkan Raja Orm. Orm pun harus dibawa ke permukaan untuk bisa dikalahkan. Dengan trisula di tangannya, bangsa Trance pun tunduk dan membantu Arthur. Sementara Merah sudah bertemu dengan ayahnya. Merah pun memberitahu ayahnya kalau Arthur sudah mendapatkan trisula. Dengan itu Arthur sudah layak menjadi Raja Atlantis. Sedangkan Arthur, ia sudah berhasil menarik Orc naik ke permukaan. Rakyat Atlantis pun melihat pertarungan itu. Orc pun mengatakan walau Arthur menggunakan trisula, ia tidak akan diterima di Atlantis. Arthur pun mengajak Orc duel untuk melihat siapa yang pantas menjadi raja. Terlihat Orm terpojok, akan tetapi Orm berhasil membalikkan keadaan. Betapa kagetnya Vulko. Arthur bisa menciptakan pusaran air dan ia berhasil membuat Orc KO. Bahkan trisula Orc pun hancur. Orc yang sudah kalah, ia pun meminta Arthur untuk mengakhirinya dengan membunuhnya. Namun Arthur menolaknya. Lalu datang Atlanna dan memeluk Orc. Atlanna mengatakan kalau kakaknya Arthur sudah menyelamatkan dirinya. Selama ini Raja Orfak sudah salah mendidik Orm. Raja Orfak membuat Orm membenci daratan, sementara daratan dan lautan adalah satu. Mereka juga saling membutuhkan. Lalu datang Vulko dengan beberapa pasukan Atlantis. Mereka juga memberi hormat pada Ratu Atlanna. Orm pun harus ditangkap karena sudah melakukan kesalahan. Tidak lama kemudian, sebuah pengumuman dari Merah mengenai raja baru mereka, yaitu Arthur. Di akhir film, betapa senangnya Thomas. Ia bisa bertemu lagi dengan Atlanna yang sudah lama menghilang. Di sisi lain, Manta berhasil diselamatkan oleh sosok doktor bernama Shin. Shin pun mengetahui bahwa topeng milik Manta mempunyai kekuatan Atlantis. Shin pun bertanya pada Manta di mana ia mendapatkan teknologi itu. Manta pun akan memberitahu jika Dr. Shin mau membantunya mengalahkan Aquaman. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat seru bukan? Dan itulah tadi alutsista film Aquaman yang rilis pada tahun 2018. Buat kalian yang masih bingung, belum tahu tentang isi cerita filmnya, langsung saja ketik di Google ya. Karena saya sudah capek guys. Sudah gitu aja. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye bye.